makin luas pergaulannya, sementara pasangannya nggak pernah diajak dalam pergaulan, sehingga pasangannya makin ketinggalan dalam pergaulan. Lalu merasa, aduh kok malu ya punya pasangan kayak gini, nggak enak nih buat diajak pergi ke pertemuan-pertemuan dengan kolega. Ya, lalu kemudian merasa tidak cocok. Nah, oleh karena itu harus hati-hati. Karena hal-hal yang seperti ini bisa membuat cinta yang awalnya menjadi modal kalian berdua menjalani pernikahan ini mulai terasa tawar atau bahkan terasa padat. Katanya cinta itu adalah tamu yang tidak diundang, ya, nggak bisa dipaksa-paksain namanya cinta, tapi kepergiannya tidak diharapkan. Tetapi dalam kenyataannya banyak hubungan pernikahan yang sudah menjadi tawar. Cinta di antara pasangan menjadi padat. Bahkan yang dulunya cinta banget, nggak bisa terpisahkan, tiba-tiba bisa benci banget, nggak tahan berdekatan, nggak sudi kecolek aja, nggak rela, dan penuh dengan kepahitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam menjalani pernikahan, cinta yang dimiliki oleh pasangan tidak cukup adalah cinta manusia aja, tapi juga cinta di dalam Tuhan. Dan di sini dalam surat Filipi dikatakan dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasih. Walaupun Paulus tidak menulis untuk pasangan pengantin atau untuk jemaat, tapi ini juga penting untuk dipahami oleh kedua mempelai tentang makna cinta kasih dalam persekutuan pernikahan. Cinta kasih itu bukan cinta mesra-mesraan, cemburu-cemburuan, posesif atau sekedar romantis-romantisan saja. Tapi cinta kasih dalam pernikahan adalah penghiburan kasih. Bagaimana saling mendukung, saling menguatkan karena saling mengasihi. Berada dalam persekutuan roh, kalian dipersatukan oleh Tuhan di dalam Tuhan. Maka jangan biarkan Roh Kudus tidak berkuasa dalam hati dan pikiran kalian. Dan di dalam situ ada kasih mesra, kelemahan Tuhan dan belas kasihan. Belas kasihan itu adalah berempati. Bagaimana dalam hubungan suami istri, Jenny menempatkan diri di posisi Gide. Kalau jadi Gide, gimana ya rasanya ya? Sebaliknya Gide juga kalau melihat Jenny begini begitu, belajar menempatkan diri juga kalau jadi Jenny seperti apa. Belas kasihan. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya pernikahan adalah tentang 3 hal. Yang pertama adalah soal penyesuaian. Penyesuaian ini penyesuaian standar dan ekspektasi. Ketika Jenny dan Gide nanti menikah, nanti tinggal serumah kan? Enggak, tinggal serumah lah ya. Nggak ada orang habis nikah terus tinggalnya pisah kan? Pasti tinggal serumah. Maka akan jelas ada penyesuaian yang harus dilakukan. Penyesuaian yang pertama, penyesuaian yang paling gampang itu standar. Standar apa? Standar kebersihan, standar kerapihan, standar ketepatan waktu, standar pengeluaran. Ya, yang satu hemat, semua lampu mesti dimatiin, pokoknya semua gitu. Yang satu suka lupa mati lampu, ini bisa ribut. Ya. Yang satu suka semuanya rapi, yang satu joroknya minta ampun, ini juga bisa ribut ya. Yang satu mandi sehari 3 kali, yang satu seminggu 3 kali, ini juga akan susah gitu ya. Maka harus ada penyesuaian. Bukan sekedar ya pokoknya saya dari dulu begini, kamu kenapa mau? Gak bisa begitu, harus disesuaikan. Tapi bukan hanya sekedar standar, ini aja susah ya standar. Yang juga harus disesuaikan adalah ekspektasi. Menyesuaikan ekspektasi siapa? Ekspektasi kita terhadap pasangan. Banyak orang memasuki pernikahan dengan ekspektasi kalau udah menikah hidupnya akan tiba-tiba ajaib, jadi mulus, jadi gampang. Enak nanti kalau udah nikah ada yang nungguin di rumah. Ternyata tiap kali pulang ke rumah pasangannya belum pulang. Enak nanti kalau udah nikah, kalau lagi masuk angin ada yang ngerokin gitu ya. Ternyata pasangannya nggak mau ngerokin. Ekspektasi harus disesuaikan. Ini yang pertama, pernikahan harus belajar saling menyesuaikan. Lalu yang kedua adalah soal toleransi. Kita berusaha untuk menyesuaikan supaya ketemu titik temunya ya, supaya akur, nggak ribut terus. Tapi ada saatnya memang kayaknya ya udahlah, dia udah begitu, udah umur segini, udah nggak bisa berubah lagi, udahlah. Maka kita akan menolerir, belajar toleransi sampai kompromi. Artinya mulai dari menerima orang apa
adanya, menerima segala kelemahan dia sampai tutup mata. Ya makanya ada orang yang bilang kalau lagi pacaran buka mata lebar-lebar. Buka, lihat kekurangannya, lihat baik-baik. Be realistik, bisa terima apa enggak? Buka mata lebar-lebar termasuk juga lihat yang lain yang masih yang lebih bagus dan gitu ya, kurang lebih gitu ya. Tetapi begitu menikah tutup mata rapat-rapat, dalam arti tutup mata juga terhadap segala kejelekannya, kekurangannya, dan juga tutup mata yang di luar sana, walaupun ada yang lebih bagus, ada yang lebih menarik, tutup mata. Nah, yang seringkali terjadi terbalik ya. Waktu pacaran seperti orang buta, nggak mau lihat yang kanan ke kiri, begitu menikah terbukalah matanya ya, lalu kelihatan semua kekurangan pasangan, lalu baru menikah. Dan yang kedua, toleransi dan kompromi. Dan yang ketiga, dalam pernikahan adalah soal prioritas. Prioritas apa sih? Prioritas apa yang harus ditoleransi, apa yang harus disesuaikan. Prioritas apa yang harus diperjuangkan supaya berubah, apa yang harus diterima begitu saja. Apa yang harus diributin, ya itu namanya pernikahan, nggak mungkin nggak ada ributnya. Apa yang harus saudara dimaafin aja, nggak usah dibesar-besarkan. Prioritas, apa yang penting dan apa yang udahlah cincai aja. Dan prioritas ini adalah bicara soal nilai, bicara soal perspektif, bicara soal cara hidup. Nggak ada pasangan yang sempurna. Kalau kita mau ngikutin semua hal, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua kita ikutin, semua mau disesuaikan, semua mau disamain, semua mau dicocokin, nggak akan tenang. Pernikahan jadi seperti bootcamp ya, seperti kita lagi training buat jadi tentara. Tapi kalau kita tahu prioritas apa yang penting dan yang tidak, maka pernikahan bisa dijalani dengan baik. Dan juga prioritas dalam arti memperlakukan siapa yang penting dalam hidup saudara. Jangan jadikan nanti kalau punya anak, jangan jadikan anak lebih penting daripada pasangan. Banyak orang tua ketika punya anak, anaknya jadi lebih penting daripada pasangan. Anak itu nanti umur 18, umur 20, 22 dia akan keluar dari rumah, dia akan punya hidupnya sendiri, dia nggak akan hidup mati untuk saudara. Jangan juga memprioritaskan orang tua daripada pasangan, karena kalian memilih satu sama lain untuk hadir dalam hidup kalian. Jadi bukan berarti kurang ajar atau tidak ingat budi sama orang tua, tetapi prioritas itu harus tepat. Yang baik memang kalau semuanya nggak usah dipilih, semuanya aku sejarah, tetapi pastikan punya prioritas yang tepat. Dan pada akhirnya pernikahan itu bukan soal menang kalah, bukan soal maunya siapa yang dilakukan, bukan soal adat dari keluarga siapa atau nilai siapa yang dominan. Pernikahan adalah soal berjalan bersama dan bahagia bersama. Maka yang terpenting adalah belajar untuk mencintai satu sama lain dan menempatkan yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan oleh karena itu ingatlah nasihat Paulus, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan mencari kepentingan sendiri, jangan mementingkan ego, jangan mencari puji-pujian kosong. Belajar mengosongkan diri, belajar merendahkan hati, melihat yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan satu hal lagi yang juga penting dalam pernikahan, hendaklah kamu juga hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, tapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Banyak keluarga muda yang tadinya pemuda-pemudi yang aktif di gereja, yang memberi diri, memberi hidup untuk pelayanan, untuk bersekutu, begitu menikah tenggelam dalam kesibukan keluarganya. Apalagi begitu punya anak dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sih, itu bagian dari perjalanan manusia. Tetapi jangan berhenti hidup untuk kepentingan bersama. Tuhan mempersatukan kalian supaya kalian menjadi lebih kuat untuk bisa menjadi lebih kuat, bisa lebih besar dalam memberi diri, dalam melayani, dalam menjadi berkat. Jangan ketika menikah malah jadi hanya fokus pada keluarga sendiri. Tapi justru sebaliknya, jadilah teladan, gunakan persekutuan suami istri ini untuk dengan lebih kuat menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat bagi orang. Semoga kiranya Tuhan yang mempertemukan Gideon dan Jenny,
Tuhan yang mempersatukan pada hari ini. Tuhan juga yang terus menyertai perjalanan hidup kalian sampai maut memisah.